Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghitsu aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Sebelum kita mulai pesanan dari takmir untuk para jamaah untuk bisa agak maju ke depan karena ustadznya sudah agak mundur ini. Biar belakang lebih luas ya, biar yang di luar juga bisa masuk. Ya, agak merapat ke depan saja, diisi dulu yang kosong-kosong. Tayyib. Sini juga bisa, sisi kanan sini, fadhol, senyamannya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat aman yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah mudahkan pula kita untuk dapat hadir di majelis ilmu yang semoga kita istiqomah di dalamnya. Kita memohon kepada Allah, selain memohon keistiqomahan, kita juga memohon agar hidup kita selalu terbimbing dengan ilmu, dan semoga Allah berikan kefahaman kepada ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Kita akan melanjutkan bab ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab ini diberi nama oleh Imam An-Nawawi dengan nama Babul Mubadarah ilal khairat wa hathun man tawajjaha li khairin 'alal iqbal 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Agak panjang ini. Bab bersegera dalam kebaikan dan memotivasi orang untuk menerima kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu. Jadi dalam bab ini ada dua pembahasan atau ada dua judul besar. Yang pertama adalah al-mubadarah wal musara'ah ilal khair, bersegera dalam mendapatkan kebaikan ya. Judul yang kedua adalah memotivasi orang agar segera memperoleh kebaikan ketika dia berhadapan dengan kebaikan. Ya, ketika dia berazam untuk melakukan kebaikan, ya, maka hendaknya kita tidak menunda kebaikan tersebut dan segera mengambilnya. Ya. Jadi ini dua pembahasan yang berbeda yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah bersegeranya. Yang kedua adalah memotivasi orang agar bersegera melakukan kebaikan. Kita akan membahas judul yang pertama terlebih dahulu. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surah Al-Baqarah 148. Yang kedua Ali Imran 133. Yang pertama Allah berfirman, "Fastabiqul khairati." Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan-kebaikan.
Di ayat kedua Ali Imran 133 ayatnya hampir serupa ketika Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bercepat-cepatlah atau bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, dua ayat ini punya relevansi yang kuat terhadap judul yang ditentukan oleh Imam An-Nawawi, yaitu al-mubadarah ilal khairat, bersegera, bercepat-cepat dalam kebaikan, ya, bercepat-cepat dalam kebaikan, ya. Bersegera itu lawan dari al-kasal, bermalas-malas, menunda-nunda, bermalas-malas, itu lawannya adalah bersegera, ya. Sehingga orang yang melakukan hal yang sebaliknya, bermalas-malas, dia akan kehilangan banyak kebaikan, ya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, ya. Ihris, bersemangatlah kamu terhadap perkara-perkara yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, kemudian mintalah tolong kepada Allah. Artinya dalam setiap aktivitas kita harus melibatkan Allah, harus meminta agar Allah senantiasa menemani dan menunjuki kita. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu berlemah-lemah, ya. Jadi Rasul kita SAW meminta kita dalam setiap aktivitas, amalan salih di depan mata, alama yanfa'uka, yang bermanfaat untuk kita, diminta untuk ihris. Ihris itu bersemangat, bersegeralah, jangan malas-malasan, ya. Tapi kemudian kita juga tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Rasulullah meminta kita untuk wasta'in billah, dan tetaplah memohon pertolongan kepada Allah, melibatkan Allah dalam sebuah aktivitas kita, ya. Setidaknya senantiasa sebelum memulai segala sesuatu kita beristikharah terlebih dahulu, meminta tuntunan, meminta petunjuk arahan dari Allah. Seminimal-minimal istikharah adalah mengucapkan kalimat bismillah sebelum beraktivitas. Bismillah menyelesaikan dengan hamdalah, alhamdulillah. Intinya kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah, ya. Jadi kalau ada amalan soleh itu kita tidak boleh sama Rasulullah, belum apa-apa sudah merasa lemah, ya. Ayo ngaji, wah kayaknya berat ini ngajinya, belum level saya ini, ya. Saya ini kayaknya belum bisa kalau ngaji yang rutin. Belum apa-apa sudah wala ta'jaz, belum dicoba padahal, ya. Harusnya apa? Ihris, semangat dulu, berangkat dulu, bersegera dulu, karena tahu itu bermanfaat buat kita. Kemudian minta pertolongan sama Allah agar difahamkan, agar dikuatkan, agar diistiqomahkan. Wala ta'jaz, janganlah kamu merasa lemah, ya. Itu sikap seorang muslim ketika dia menemui satu amalan saleh di depan matanya, ya. Maka ayat pertama surah Al-Baqarah 148, Imam Nawawi menyebutkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, bersainglah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk bersegera meraih amalan salih. Kebaikan di depan mata harus segera diambil, gitu ya. Dan ayat ini juga diartikan oleh para ulama tidak bolehnya kita berbagi atau itsar, mendahulukan orang lain dalam amalan, ya. Misalnya sholat, saf awal masih kosong satu, tidak boleh kita memonggokan orang yang di saf 2 sedangkan kita ada di saf 2. Udah jenengan saja, tidak boleh, ambil hadirin. Karena itu amalan solih, ya. Perintahnya bersegera, ya, berlomba-lomba dalam amalan solih,
Tidak ada istilah ithar hadirin. Tapi kalau dalam kebaikan yang boleh dibagikan, amalan-amalan yang sifatnya kebutuhan saudara kita gitu ya, itu malah perintahnya ithar, tidak boleh egois. Di dalam amalan solih, peluang amalan ambil sebelum yang lain ngambil ya. Istilahnya bagaimana kita mempersilahkan orang lain masuk surga sedangkan kita sendiri belum tahu nasib kita masuk surga atau tidak gitu ya. Ada kesempatan di depan mata, ambil. Fastabiqul khairat. Ya, jadi perintahnya itu berlomba-lomba ya. Jadi ayat pertama disebutkan Imam Nawawi soal bagaimana kita harus bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Setiap kali ada kebaikan di depan mata, maka segera badir ilaih. Kata Syekh Utsaimin ya, kullama dzukira lahu syai'un minal khair fabadir ilaih. Setiap kali ada kebaikan di depan mata, hendaknya setiap muslim segera mengambilnya, segera menujunya. Di antaranya salat. Kalau ada panggilan azan, segera tinggalkan semua aktivitas, segera berangkat ke tempat sholat ya. Stop semua aktivitas, segera menuju ke tempat sholat, karena yang memanggil kita adalah zat yang menjamin rezeki kita ya. Bagaimana mungkin kita setiap kali dipanggil atasan kita, semua aktivitas keluarga kita, pertemuan, jalan-jalan, stop, kita tinggalkan karena dipanggil sama atasan kita. Bagaimana mungkin kepada seorang atasan kita berlaku demikian, kepada atasan kita tidak berlaku demikian ya. Kata Syekh Utsaimin ya, di antara yang harus disegerakan salat. Dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu apabila suara azan sudah berkumandang, beliau meninggalkan semua aktivitas di rumahnya ketika beliau membantu Ibunda Aisyah mengerjakan pekerjaan rumah, menjahit ya, memperbaiki sandal, menata rumah. Kalau sudah azan berkumandang, Rasulullah tinggalkan semua aktivitasnya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali kami. Dia sudah betul-betul lepas. Sudah tidak kenal lagi. Keluar rumah, segera ke masjid. Ya. Di antaranya salat, sedekah. Sedekah tidak bisa ditunda-tunda. Sedekah ada peluang, ada kotak lewat, ambil. Bisa jadi itu peluang sedekah kita yang terakhir. Ya. Infak, seruan untuk membantu saudara kita Palestina, tidak bisa ditunda-tunda. Ada keluangan, ada kelonggaran, ambil. Nanti kita akan bahas apa yang harus kita sedekahkan, akan kita bahas. Kemudian di antara yang lain berpuasa. Kemudian Allah lapangkan kita dalam banyak hal ya. Allah kasih kita kemampuan, kesehatan. Ada peluang puasa sunnah, ambil puasa sunnah. Ya. Haji, yang bawa keluangan harta, mampu secara fisik, materi, waktu, mental, bisa haji, segera haji. Ya, jangan nunggu reguler hadir. Ya, furoda, haji plus. Lo punya keluangan, kenapa tidak? Itu kewajiban Anda dan Anda akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum mampu, jangan dimampu-mampukan. Kalau belum mampu, tidak dapat kewajiban haji. Haji itu hanya untuk orang yang mampu. Di Anda yang belum mampu soal harta misalnya, finansial belum mampu untuk haji, kemudian sudah jatuh usia yang cukup tua, kemudian tidak perlu kita menyesal. Wah, saya ini sudah tua belum bisa haji. Lah memang tidak mampu, tidak dapat kewajiban. Kewajiban itu hanya diberikan kepada orang yang mampu saja. Adapun kita yang tidak mampu misalnya, masih banyak amalan solih lain yang bisa kita kejar. Ya, masih ada juga amalan-amalan solih yang pahalanya setara dengan haji, walaupun kalau kita melakukan amalan solih itu, ya belum menggugurkan kewajiban haji kita. Salat syuruk, saya setiap Jumat pagi salat syuruk di Nurul Huda, Ustaz. Berarti kewajiban haji saya kayaknya sudah gugur, Ustaz. Nah, ya, kewajiban hajinya tetap. Tapi haji dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika mampu, ini istata'ta ilaihi sabila, kata Rasul. Kalau kamu mampu menempuhnya. Kalau tidak mampu, tidak wajib.
tidak wajib. Tapi kalau mampu harus bersegera. Birrul walidain juga harus bersegera. Mumpung masih dikasih kesempatan. Pulanglah. Yang sudah lama tidak bertemu orang tuanya, pulanglah. Khidmatlah kepada orang tua. Masukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Yang jauh belum ada uang untuk pulang, telepon. Hubungi. Beri kabar. Kami baik-baik saja sekeluarga di sini, Pak. Sekeluarga baik-baik saja di sini, Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, kirim sesuatu, paketkan. Ya, badiru, bersegera hadir, karena waktunya tidak banyak. Ini itu pintu surga kita yang paling tengah. Birrul walidain. Ya. Harus disegerakan, kata Syekh Utsaimin. Silatul arham, silaturahim. Silaturahim. Amalan, saya punya sahabat punya amalan yang mungkin jarang orang melakukan ini. Jadi kalau kita punya nomor kontak tuh biasanya kita menghubungi kontak kita, kontak teman kita atau kenalan kita itu kalau kita butuh saja kan. Kalau tidak butuh jarang kita menghubungi ya. Betul enggak? Mayoritas seperti itu. Tapi saya punya sahabat itu Masya Allah. Dia punya rutinan buka nomor kontaknya ya. Kemudian kalau ada teman, bahkan teman yang jarang sekali ngobrol ya, lama tidak dihubungi, dia hubungi dia WA, Assalamualaikum, gimana kabarnya, didoakan. Kalau balas alhamdulillah, kalau nggak balas ya mungkin dia sibuk, kata dia begitu ya. Silatul arham. Oh, silatul arham sekarang ini, silaturahim ini kan sekarang dengan cara yang mudah bisa menanyakan kabar, menyapa, dengan ngirim hadiah ya, dalam rangka badiru bil a'mal, dalam rangka bersegera dalam amalan salih ya. Wa ila ghairi dzalik min masailil khair allati yanbaghil musara'ah ilaiha, dan amalan salih yang lainnya ya. Amalan salih yang lainnya. Ada seorang imam bernama Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, wafat 237 Hijriah. Hatim, nama lengkapnya Hatim bin Unwan Al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli. Jadi Hatim ini dipanggil oleh orang-orang dengan gelar Al-Asam. Hatim seorang yang tuli, bukan karena beliau tuli. Beliau ulama besar, disegani oleh banyak orang. Terkenal dengan nama Al-Asam karena sebuah peristiwa, yaitu ketika ada seorang jamaah ibu-ibu bertanya kepada Hatim tentang satu permasalahan yang belum diketahui jawaban. Ibu-ibu ini ketika bertanya secara mendadak tiba-tiba perutnya mules. Perutnya ibu-ibu ini mules, kemudian pingin buang angin. Pas pertanyaan jelaskan sesuatu kepada Hatim. Kemudian akhirnya karena tidak tertahan, akhirnya ibu-ibu ini buang angin dengan suara yang sangat nyaring. Ya. Hatim tahu betul ibu-ibu ini sangat malu di hadapan Hatim. Wajahnya memerah, malu, sudah salah tingkah dan lain sebagainya. Kemudian Hatim berkata kepada ibu ini, "Wahai ibu, coba Anda ulangi lagi pertanyaannya tadi. Saya beberapa hari ini telinga saya agak error nih." Ya. Biar apa? Menjaga kehormatan ibu ini. Ya. Jadi Hatim pernah pura-pura tuli untuk menjaga kehormatan jamaahnya. Ya. Kemudian Hatim digelari oleh orang-orang dengan nama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini, hadirin yang muliakan Allah, ya, adalah seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat sederhana hidupnya, seorang yang sangat taat kepada Allah. Ya, ada satu perkataan Hatim Al-Asam yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, khamsatu asya al-aulawiyah.
khamsatu asya al-aulawiyah, atau dalam hadis yang lain lengkapnya dalam asar yang lain, innal ajalah minasyaiton illa fi khamsati asya. Ya. Tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah makar dari syaitan, kecuali dalam 5 hal. Ya. Jadi hukum asli tergesa-gesa itu tidak boleh, kecuali jika tergesa-gesanya pada 5 hal ini. Nanti kita akan sinkronkan dengan kalimat fastabiqul khairat dan wasari'u ila magfiratin. Ya. Jadi kalau kita tergesa-gesanya, terburu-burunya, ya, kemudian bersegeranya pada 5 hal ini, maka diperbolehkan. Tapi kalau tergesa-gesanya, terburu-burunya di luar 5 hal ini, maka itu bagian dari makar syaitan. Kata beliau, ya, tergesa-gesa itu boleh kecuali 5. Ya. 1 adalah tazwijul bikr, menikahkan anak perempuan. Menikahkan anak perempuan itu harus disegerakan. Ya, karena itu tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu terhadap anak putrinya. Ya. Menikahkan dengan orang yang salih. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau sudah datang seorang laki-laki salih, bagus agamanya, cocok dengan anak kita, jangan pandang parameter yang lain. Ya, bagus agamanya, cocok. Ya, cocok artinya anak kita ya selera. Tapi selera ini juga penting, jadi jangan waton soleh tok. Tapi kalau tidak selera, ya gimana dia mau menjalani, ya, ibadah terpanjangnya pada orang yang dia tidak selera. Jadi harus, kalau Imam Ahmad malah sebaliknya, lihat dulu ganteng atau tidaknya, lihat dulu cantik atau tidak. Kalau kamu menikahi orang, lihat dulu parasnya. Ya, nomor 1 itu paras dulu, nomor 2 baru agama. Kenapa? Karena kalau sudah cocok parasnya, wah ganteng nih, wah cantik ini, kemudian baru lihat agamanya. Kalau agamanya rusak, berarti kita menolak dia karena alasan agama. Betul kan? Daripada agamanya baik, wah agamanya baik, coba Ustadz lihat fotonya Ustadz, waduh Ustadz, ya nggak cocok ini Ustadz. Khawatirnya kita menolak seseorang karena parasnya, ya, nah, seperti itu. Harus cocok dulu nih, harus ada kecocokan, baru setelah itu agamanya baik. 2 hal itu diperhatikan. Ya. 2 hal itu diperhatikan. Kadang-kadang orang nyerah sama ustadznya saja. Ustadz terserah, Ustadz carikan jodoh, yang penting soleh, yang penting solihah. Nah, beberapa lama kemudian dikabarkan cerai. Terus yang disalahkan ustadznya. Ustadznya salah enggak? Salah. Ya. Karena hanya menjadikan satu parameter saja. Yang penting soleh solihah. Nikah itu tidak cukup soleh solihah tok. Ya. Harus ada azam yang kuat untuk memperbaiki sama-sama, pingin jadi solih solihah. Ya. Tapi yang pertama tadi justru malah penting ini. Ya. Karena gimana mau diajak soleh solihah, ngelihat wajah suaminya aja udah nggak selera. Ya. Aduh. Kok ngene, elek-elekan koyo ngene gitu ya. Ya. Jadi nggak semangat mau beramal soleh, gitu ya. Ya, seperti itu hadir. Ya. Jadi kadang-kadang kalau lewat wasilah ustadz itu juga, ya ada plus minusnya hadir. Ya, walaupun memang ikhtiarnya agar jalurnya sesuai dengan syariat itu juga bagus. Tapi ada kadang yang dilupakan. Sudah ditanya belum, kamu selera enggak sama ini? Ya, pas nazar itu kan ada proses nazar kan sebelum khidbah kan, saling melihat, saling bertanya tentang visi misi. Anaknya diajak ngobrol enak enggak? Ya, sampai mungkin sejam 2 jam enggak apa-apa nazar itu hadir. Debat ya. Gimana nih kamu visinya apa? Saya visinya pingin punya anak 10 mas. Ya. Loh, kenapa harus 10? Debat dulu enggak apa-apa hadir. Karena ngelihat kecocokan. Dari situ kemudian baru
memutuskan lanjut atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, ini tugasnya orang tua. Ya, salah satu yang boleh tergesa-gesa karena ini dianjurkan adalah menikahkan anak perempuan, ya. Menikahkan anak perempuan. Kemudian yang kedua, nanti dibahas di pertemuan yang lainnya, di babnya. Kemudian yang kedua adalah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang kedua, menjamu tamu. Menjamu tamu itu harus bersegera. It'amut ta'am idza hadarat dhaif. Kalau tamu datang ke rumah, kita harus bersegera untuk menjamu mereka, ya. Jadi jangan dinengkan tok, hadirin. Kalau ada tamu itu jangan asik ngobrol garingan, hadirin. Atau yang keluar cuma teh kendel, hadirin. Tahu teh kendel, hadirin? Kendel dewean gitu ya. Panganane renek gitu ya. Teh tok gitu ya. Ya tapi kalau tidak ada apa-apa ya sudah, bilang aja nun sewu ini adanya teh kendel gitu ya. Di rumah lah nggak ada apa-apa ya apa adanya gitu ya. Nah itu bersegera menjamu tamu ya. Makanya Rasulullah sampai meletakkan takaran keimanan seseorang itu ada pada bagaimana dia menjamu tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Rasul. Barang siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Karena memang menjamu tamu itu mendatangkan keberkahan. Dulu pernah saya ceritakan di sini ya, kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Masih ingat, Pak? Ya. Malam-malam jam 12, ya. Datang tamu-tamu yang tidak diundang. Beberapa orang laki-laki ketuk rumahnya Nabi Ibrahim bangun, dibukakan. Kalau ini orang-orang asing semua wajahnya ini. Tanpa berpikir panjang, mungkin mereka adalah musafir, dipersilahkan masuk sama Ibrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia, ya. Surah Az-Zariyat ayat ke-24. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Tamu-tamu ini ngetuk pintunya Nabi Ibrahim mengucapkan assalamualaikum. Nabi Ibrahim tidak pikir panjang, ini tamunya beradab nih, masuk mengucapkan salam dulu. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamnya dengan waalaikumsalam, orang-orang yang belum aku kenal. Suruh masuk. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Menyegerakan untuk menjamu tamunya. Faragha ila ahlihi. Datang ke istrinya, tanya ke istrinya, ada makanan yang bisa disajikan enggak wahai istriku? Enggak ada wahai suamiku. Dapur kita kosong. Hanya saja kita punya anak sapi di belakang. Anak sapi kita juga gemuk. Faja'a bi'ijlin samin. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, siapkan tungkunya, siapkan peralatannya, akan aku sembelih sapi yang di belakang. Disembelih sendiri, hadirin, nyembelihnya, hadirin. Mustahil enggak? Enggak, hadirin. Ya, Anda lihat video-video di YouTube tuh ya, ada seorang penyembelih sapi sendiri bisa ternyata, hadirin. Itu manusia zaman sekarang ya, yang postur tubuhnya mungkin sama dengan kita. Dulu mungkin di zaman Nabi Ibrahim sapi itu mungkin kayak cempe, hadirin. Kayak kambing lah. Sedangkan kita tahu hari ini satu orang penyembelih bisa nyembelih kambing dengan sendiri kan. Sendirian bisa mengikat kakinya kemudian menyembelih sendiri bisa. Intinya singkat ceritanya, sapi disembelih, diambil dagingnya, diberikan ke dapur, diolah sama istrinya. Jadi masakan siap dinikmati, faqarrabahu ilaihim. Kata Allah, Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada tamu-tamunya. Kemudian mempersilahkan tamunya makan, tapi tamunya semuanya diam. Tidak ada yang makan. Nabi Ibrahim sudah mulai curiga, kemudian tanya Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kalian apa enggak makan? Sudah tak sajikan ini. Ya memang kadang-kadang ini juga
salah satu hikmahnya yang disebutkan ulama apa? Kadang-kadang tamu itu ya beda-beda. Enggak semua tamu itu baik, hadirin. Ada tamu-tamu yang enggak tahu diri, hadirin. Ini saya perlu mengatakan apa adanya. Ada tamu itu yang enggak tahu kondisi tuan rumah. Makanya kan ada adab kan. Adab yang diajarkan Rasulullah apa? Kalau bertamu, ketuk pintu rumah maksimal 3 kali. Itu memberikan peluang tuan rumah untuk tidak membukakan rumah. Ketuk, tek tek tek, assalamualaikum, tok tok tok, tidak dijawab, tunggu dulu. Sebagai tamu ya. 2, tok tok tok, assalamualaikum, tidak dijawab. Kita agak ngelirik pagernya, oh sendalnya ada. Tok tok tok, 3 kali, assalamualaikum, atau sekarang bel 3 kali. Kalau tidak dibukakan juga, jangan Anda memaksa tuan rumah untuk keluar. Karena bisa jadi bukan karena orangnya pergi. Orangnya ada tapi tidak siap menyambut Anda. Dan itu hak tuan rumah. Ya, datanglah lain kali. Jangan malah digedor rumahnya. Ayo, metu. Ya, sendalmu ketok gitu ya. Wah, ini enggak tahu adab ini. Enggak tahu adab nih orang ini. Ya. Kayak gini tidak boleh hadirin ya. Jadi kalau sudah 3 kali sudah pulang. Mungkin dia tidak punya makanan untuk menyambut kita, atau dia istirahat, dia dari safar panjang, ya sudah pulang. Ya, nanti datang di lain waktu atau ngasih kabar. Tadi saya datang, mohon maaf kalau ganggu. Ya, mungkin Anda sedang istirahat. Saya punya keperluan dengan Anda. Kapan bisa ditemui? Kan bisa sekarang. Ya, tidak salah juga Anda datang ke rumah seseorang sebelum Anda mengabari orang tersebut, tidak salah. Tapi ada semacam kode etik ya, Didi. Ngetuk itu hanya boleh maksimal 3 kali. Dan tuan rumah juga tidak bisa nyalahkan kalau ada tamu datang tanpa mengabari. Tidak dibukakan, saya tadi datang nggak ke rumah, ya salahmu, kamu nggak ngabari aku. Sekarang kan gampang, ada WA, kabari dulu lah. Tidak bisa nyalahkan begitu juga. Adabnya sudah diatur dalam Islam. Anda datang langsung ke rumahnya boleh, tapi kalau ngetuk maksimal 3 kali. Ya tadi kembali ya, tidak semuanya tamu itu baik, tapi jadilah tuan rumah yang terbaik buat tamu Anda. Karena memang perintahnya begitu. Tamu baik atau tidak baik, tugasnya adalah fal yukrim, muliakan. Ya, sama kayak ini. Sudah dibelehkan sapi, dimasakkan tengah malam, disajikan, tidak ada yang mau makan. Akhirnya Nabi Ibrahim berikhtiar untuk dekatkan lagi makanannya. Pas didekatkan, Nabi Ibrahim kaget. Tamu-tamunya tidak ada yang nyentuh tanah, hadirin. Bukan manusia ternyata. Ya. Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim ketakutan. Ini siapa mereka ini? Qalu la takhaf. Akhirnya mereka berkata, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Fabasyaruhu bighulamin alim. Baru saja kami mendapat kabar gembira dari langit. Allah memberikan kabar gembira untukmu, seorang anak yang alim, yang cerdas. Kamu sebentar lagi akan dikaruniai anak yang cerdas. Ini kejadiannya pas di rumah Ibunda Sarah, hadirin. Jadi istrinya Nabi Ibrahim tadi bukan yang Ibunda Hajar, tapi Ibunda Sarah yang sudah menanti penantian begitu lama belum punya putra. Akhirnya kemudian apa? Dapat kabar itu. Ya. Kata para ulama, sebenarnya para malaikat ini datang ke rumahnya Nabi Ibrahim bukan dalam rangka memberi kabar gembira, tapi dalam rangka ya perintah Allah untuk mampir sebentar ke rumahnya Ibrahim sebelum melanjutkan perjalanan, karena malaikat-malaikat ini ditugasi Allah untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Nanti di ayat ke-32 ini disebut qalu inna ursilna ila qaumim mujrim. Kami ini diutus untuk kaum yang bermaksiat kepada Allah, kaumnya Nabi Lut. Ya, tapi disuruh mampir. Allah ingin tahu bagaimana sikap Ibrahim terhadap tamu-tamunya. Islam itu sudah mengajarkan tentang memuliakan tamu itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian ditekankan lagi di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita menyambut dan memuliakan tamu. Ya. Nah, sampai akhirnya dikasih kabar gembira seorang
akan lahir dari rahim istrimu seorang anak yang alim, yang cerdas. Jadi sini ada isyarat kuat hadirin. Nanti anaknya Sarah itu siapa? Ishak, ya. Ishak. Kalau anaknya Hajar, Ismail. Al-Quran tidak menyebutkan akan lahir seorang anak namanya Ishak, tapi seorang anak yang cerdas, bi ghulamin alim. Untuk Ismail Allah menyebutnya dengan bi ghulamin halim. Beda sifatnya. Alim itu cerdas, pinter. Kalau halim itu lurus, jejak, ya, kokoh akidahnya. Halim, penyayang, santun, halim. Tapi kalau alim itu cerdas. Makanya Ishak nanti menjadi leluhurnya para Bani Israel. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya Bani Israel 12 orang. Ya. Dan itu anak keturunannya nanti jadi anak orang-orang yang cerdas jadi. Termasuk Bani Israel hari ini, ya. Itu orang-orang cerdas jadi. Orang-orang yang pinter. Ya, keahliannya macam-macam. Jumlahnya enggak banyak tapi pinter. Tapi ternyata akal saja tidak cukup jadi. Allah kasih nikmat kita akal, harus dituntun dengan iman dan ilmu. Kalau enggak, akal dibiarkan begitu saja, dia akan dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu. Jadinya seperti Bani Israel hari ini, pinter tapi culas, ya, pinter tapi suka berbuat kerusakan dan sebagainya. Enggak saya lanjutkan. Kemarin TikTok saya di banned, nggak tahu di banned 1 pekan, nggak boleh live gara-gara saya bicarain Israel kemarin. Tinggal Instagram nih, ya. Baru besok bisa aktif lagi 6 November, ya. Gara-gara kemarin jelek-jelekin Israel, tapi enggak apa-apa lah ya. Cuman 1 pekan, besok aktif lagi. Jadi kalau di banned permanen bikin akun lagi gitu ya. Ya, yang penting tidak berhenti menyuarakan kebenaran ya. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi terus akhirnya dikabari ya, fabasyarnahu bighulamin alim. Kami fabasyaruhu bighulamin alim, dan kami kabarkan kepadamu, Allah baru saja bilang ya. Allah baru saja bilang kamu sebentar lagi istrimu dapat anak ya. Sampai akhirnya Sarah yang baru selesai masak tadi dengar percakapannya Ibrahim dengan tamu-tamu mulianya ini, kemudian Sarah fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah. Sarah histeris hadir ya. Istrinya datang tercengang mendengar itu ya. Kemudian apa? Fasaqqat wajhaha. Kemudian memukul-mukul pipinya, wajahnya. Enggak mungkin ini, ya, enggak mungkin aku bisa punya anak. Wa qalat ajuzun aqim. Aku ini seorang sudah tua, sudah aqim, sudah menopause, enggak mungkin. Sambil tertawa sendiri, ya. Lah karena tertawa sendirilah itu kemudian anaknya namanya Ishak. Ishak itu bahasa Ibrani berasal dari kata ishak, idhak, tertawa. Dari kata idhak. Jadi dinamakan ya, anak ini dinamakan Ishak karena apa? Dikasih kabar langsung oleh malaikat yang membuat orang tuanya tidak percaya. Sehingga tertawa sendiri. Masa bisa saya punya anak gitu ya. Ya, pelajaran pentingnya apa? Kalau ada hajat-hajat kita yang belum terkabulkan sampai hari ini, apapun hajat kita, rayu Allah dengan amalan yang menakjubkan tadi. Ya mungkin amalan itu tidak diincar atau tidak dilakukan orang lain. Ini rumus hadir. Ya. Mana ada orang datang tamu jam 12 nyembelih sapi hadir. Ini langka ini. Di dunia mungkin hanya Nabi Ibrahim. Maka kemudian tujuan awalnya malaikat ini tujuannya ke Nabi Lut, ke kaumnya Nabi Lut. Tapi karena sikapnya Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa kepada tamunya, maka Allah kabarkan kepada malaikat, kasih kabar gembira. Bentar lagi dia dapat anak. Insyaallah. Ya. Ini sama, narasi seperti ini sama. Ibunda Hajar ketika Ismail, ya, Ismail dalam keadaan menangis, ya, di antara Safa dan Marwah itu, ya, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan bisa dimakan, bekal tinggal sedikit. Apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Lari dari Safa dan Marwah. Hari ini jadi satu syariat namanya sa'i itu. 7 kali Safa Marwah. Satu Safa ke Marwah itu 400 meter hari.
400 kali 7, 3,5, hampir 3,5 kilo. Seorang wanita yang baru saja punya anak, ya, lari. Coba Anda bayangkan, Safa ke Marwa itu kan sudah cukup sekali untuk memastikan bahwa tidak ada air. Nggak harus 7 kali kan? Rutenya sama nih, Safa Marwa, kecuali Safa Marwa Abu Kubais kemana, Jabal Umar, ya. Ini cuman rutenya ini 7 kali. Apa kemudian yang dilakukan oleh Ibunda Hajar sebenarnya? Bukan dalam rangka mencari air, kata para ulama. Mencari airnya di perjalanan PP saja. Safa Marwa sekali 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7-nya bukan dalam rangka mencari air. Tapi dalam rangka apa? Merayu Allah dengan amalannya. Biar Allah tahu, ya. Ini ikhtiar seorang ibu mencarikan air untuk anaknya. Jadi kadang-kadang kita perlu satu amalan untuk merayu Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sebab Allah memperhatikan kita. Pamer amalan ke Allah kan boleh, yang tidak boleh ke manusia. Maka mari kita cari sa'i-sa'i kita itu di mana. Ya. Kadang-kadang mungkin amalan-amalan kita masih terlalu biasa, sehingga kemudian apa yang kita hajatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajarannya. Sampai akhirnya Ibunda Sarah histeris, tidak percaya. Kemudian para malaikat ini mengatakan, qalu kadzaliki qala rabbuk, demikianlah yang dikatakan Rabbmu kepada kami, wahai Sarah. Innahu huwal hakimul alim. Lihat nih kalimatnya. Sesungguhnya ia adalah zat yang hakim, yang bijaksana. Allah itu zat yang sangat bijaksana. Setiap peristiwa dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Hakim, hikmah, penuh hikmah. Allah maha bijaksana. Al-alim, Allah zat yang maha mengetahui kebutuhan kita. Allah tahu hadirin kebutuhan kita. Kapan memberikan jalan keluar itu Allah tahu. Waktunya, timingnya mesti pas. Tidak mungkin cepetan, tidak mungkin terlambat. Timingnya pas. Karena Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Sedangkan kita, kadang-kadang kita tidak bijaksana menanggapi sesuatu, kita juga tidak mengetahui masa depan. Ya. Jadi apa yang menjadi pilihan Allah, sudah kita husnudon saja. Karena itu pasti yang terbaik menurut Allah. Tenang, jangan terburu-buru bereaksi. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah itu ilmu tenang, hadir. Ilmu khusyuk kan? Iya kan? Nah, hadis yang sahih, ilmu pertama kali diangkat. Sebelum ilmu yang lain, ilmu khusyuk, hadir. Kenapa? Karena kalau orang tidak khusyuk, ya, tergesa-gesa, itu biasanya hasilnya tidak 100%. Karena dia tidak matang dalam berpikir. Dia tidak menimbang-nimbang apa resikonya, apa manfaat, maslahat, madharatnya. Ya. Kata para ulama, orang yang cerdas itu bukan orang yang tahu benar dan salah saja, tapi orang yang tahu berapa besar maslahatnya dan berapa besar madharatnya ketika dia memilih sesuatu. Itu yang penting. Dan itu dibutuhkan ketenangan. Maka kita ini harus jadi pribadi yang tenang. Perintahnya bersegera, tapi harus dengan ketenangan. Bersegera itu bukan tergesa-gesa, ya. Karena tergesa-gesa itu ternyata minasyaiton kan, dari syaitan. Ya, tenang. Semuanya butuh ketenangan. Jadi ayah yang tenang, jadi ibu yang tenang, jadi suami yang tenang, jadi istri yang tenang, jadi anak yang tenang, jadi sahabat yang tenang, jadi pemimpin yang tenang, jadi anak buah yang tenang. Tenang, hadirin. Perlu ketenangan itu. Karena sumber kebahagiaan itu ada pada ketenangan. 2, saya lanjutkan yang khatimnya. 3, 2 menjamu tamu. Yang ketiga, membayar hutang. Kalau sudah ada uangnya, bayarkan, walaupun belum lengkap, hadirin. Bisa ulang ya. Kalau Anda punya hutang sama orang, sudah ada uangnya, bayarkan walaupun belum lengkap. Mutlul ghaniyi dulmun, kata Rasul. Menunda-nunda pembayaran padahal sudah ada uangnya, itu kezaliman.
dihitung zalim tuh hadirin. Nanti dituntut sama orang yang ngutangi. Ya. Mutlul ghaniyyi zulmun, bersegera membayar hutang, ya. Karena hutang itu perkara yang sangat besar dalam Islam. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu ayat hutang piutang. Al-Baqarah 282, satu muka sendiri hadir. Kenapa kok paling panjang ayat hutang piutang? Karena seringkali transaksi hutang piutang menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Masalah hati, masalah muamalah, silaturahim putus. Jadi awalnya ngaji gara-gara diutangi teman ngaji, nggak ngaji lagi. Salam saja enggak, la salam wala kalam, ngomong enggak, salam enggak, gara-gara urusan hutang. Yang dihutangi hatinya kotor, suudzon. Yang menghutangi nggak tahu diri, yang menghutang nggak tahu diri, ya. Yang menghutangi suudzon terus, kok kita malah statusnya nongkrong wae, ya, mangan ngopi padahal utangnya oke jian, ya, suudzon akhirnya kan, kadang bayar. Yang menghutang nggak tahu diri, punya uang baru sedikit kok, belum bisa lengkap, nanti aja, tunda dipakai terus. Akhirnya apa? Kotor, dua-duanya hatinya kotor, dua-duanya dolim akhirnya. Yang satu suudzon, yang satu menunda pembayaran. Akhirnya retak, ukhuwah itu retak, amal solih jadi nggak maksimal, sholat jadi nggak khusyuk. Semasjid sama orang yang ngutangi, sama orang yang hutang, khusyuk nggak? Jadi nggak khusyuk kalau terlambat bayar hadir, ya coba hadir. Jadi sulit hidup itu. Ya maka kata Hatim Al-Asam, tergesa-gesa yang sangat ditekankan itu tergesa-gesa bayar hutang hadir. Tergesa-gesa bayar hutang, ya. Jadi sebelum kita menghutangi juga harus memikirkan ke depannya. Makanya saya termasuk orang yang tidak menghutangi hadir. Satu, karena saya tidak punya uang. Dua, karena saya khawatir efeknya untuk diri saya sendiri yang lemah. Makanya saya memilih win-win solution. Kalau ada orang yang mau hutang sama saya, ya, dan ini mungkin bisa ditiru, karena ini juga diijazahkan oleh guru-guru kami. Ya, ada orang yang mau hutang ke kita, katakan saja saya tidak menghutangi. Walaupun orang ini tahu kita punya uang, saya tidak menghutangi karena saya memikirkan maslahat dan madorotnya. Anda butuhnya berapa? Saya butuh 5 juta. Saya pinjam 5 juta. Mohon maaf, saya tidak punya uang. Saya tidak mau menghutangi. Ini saja saya kasih. Misalnya Anda mampunya 500.000, kasih 500.000 hadir. Ini hadiah, hibah saja buat antum. Tidak usah antum kembalikan. Semoga urusan antum dimudahkan. Semoga Allah pertemukan antum dengan orang yang mau menghutangi. Itu menyelesaikan masalah. Satu, antum tetap berbuat baik kepada dia. Dia tidak mungkin suudzon sama kita karena sudah dikasih. Ya, oh memang dia malah memberikan uzur nantinya. Oh mungkin dia memang orang yang belum bisa menghutangi, tapi alhamdulillah dibantu. Bisa 1 juta kasih 1 juta. Kalau Anda termasuk orang yang banyak uangnya, sudah kasih 5 juta, selesai masalah. Ya, seperti itu. Ya. Ya, itu bagian penting nih, soal hutang piutang ini soal yang masalah yang besar nih. Ya. Kecuali memang Anda mampu, ya. Kalau Anda mampu silahkan ya. Anda bisa husnudzon terus sama saudara Anda, memberikan udzur, silahkan, itu baik ya. Menghutangi atau melonggarkan, melapangkan urusan saudara kita itu kan satu kebaikan. Kemudian yang keempat adalah mengurus jenazah. Mengurus jenazah juga harus disegerakan, ya. Tidak boleh ditunggu-tunggu, ya. Tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Kemudian yang kelima, kata Hatim Al-Asam adalah bersegera bertaubat dari dosa. Makanya Imam Nawawi sebutkan 2 ayat. Ayat fastabiqul khairat itu bersegera dalam kebaikan. Kalau ada peluang amalan soleh segera diambil, jangan dibiarkan.
Jangan dipending, jangan ditunda. Yang kedua, ayat yang kedua Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin, bersegera untuk memohon ampunan Allah. Kalau melakukan kesalahan segera bertaubat. Segera minta maaf, segera minta ampun sama Allah. Segera mencari pintu penghapus dosa, penggugur dosa, ya. Bisa dengan taubat, bisa dengan istighfar, bisa dengan amal solih, kan? Cari amal solih, sedekah, ya, atau amalan solih yang sejenis, pernah kita sebutkan di sini, amalan solih yang sejenis dengan dosa, agar kemudian dosa itu segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya al-mubadarah ilal khairat itu dua. Satu, bersegera mengambil peluang amal solih. Dua, bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah. Besar sekali hadirin pahalanya orang yang bersegera memohon ampunan. Lanjutan ayatnya apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegera memohon ampunan itu sama dengan bersegera mengharapkan jannahnya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya lanjutan ayatnya, siapa orang yang bertakwa selain orang-orang yang beramal solih? Dia adalah orang yang, lihat ayat 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Mereka adalah orang yang apabila terlanjur melakukan dosa-dosa besar. Fahisyah itu dosa besar. Aw dhalamu anfusahum, atau zalim terhadap dirinya, dosa-dosa kecil, segera dia mengingat Allah, dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah. Itu orang bertakwa yang disiapkan untuk mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa harus ada penjelasan seluas langit dan bumi, hadirin? Artinya peluang kita masuk surga itu besar. Peluang kita diampuni sama Allah itu besar. Surganya luas, hadirin. Jangan khawatir tidak kebagian tempat, gitu ya. Tetap berharap kepada rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemberi rahmat. Barakallahu fikum. Cukup ini dulu, nanti insyaallah kita lanjut ke bagian kedua biidznillah taala. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.